Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran online kita dengan topik pajak pertambahan nilai atau PPN. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pajak penghasilan, pengertian pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan, dan juga sudah mempelajari bagaimana cara menghitung pajak penghasilan melalui contoh-contoh soal. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai, ya, atau disebut juga dengan PPN. Nah, apa itu pajak pertambahan nilai? Nah, mungkin kamu pernah berbelanja di supermarket atau makan di restoran, ya. Di akhir pembayaran biasanya itu kita membayar yang namanya pajak pertambahan nilai. Contoh yang di layarmu ini, ya, dia berbelanja dengan total belanja itu 40.000, ya, PPN 500, lalu dia bayar 40.500. Ya, sebenarnya belanja dia itu adalah 40.000, tapi dia bayar di akhir itu 40.500 karena dia ya harus membayar juga PPN Rp500. Nah, maka pajak pertambahan nilai itu adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Ya, jadi pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa. Maka yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai adalah para pedagang atau penjual atau penyedia jasa. Ya, tetapi siapa pihak yang berkewajiban membayar PPN itu? Ya kita, konsumen akhir. Ya. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN itu adalah para pedagang atau penjual atau penyedia jasa. Namun yang membayar, ya yang berkewajiban membayar itu adalah konsumen akhir. Nah, contoh ini. Nanti yang memungut pajak ini, yang menyetorkan pajak ini, yang melaporkan pajak ini adalah Alfamart ini. Ya, dia yang memungut nanti dan menyetorkannya kepada pemerintah. Tapi siapa yang membayar yang 500 ini? Ya kita, konsumen akhir. Nah, yang membayar 500 ini ya kita, konsumen akhir. Maka dikatakan yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat objek. Objek pajak pertambahan nilai itu apa saja? Yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak, ya, BKP dan jasa kena pajak, ya JKP di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, import barang kena pajak. Yang ketiga itu adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang berikutnya, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor barang jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, berikutnya adalah tarif pajak PPN atau PPNBM. Ya. Tarif pajak PPN itu atau pajak pertambahan nilai itu adalah 10%. Ya, 10%. Jadi kalau kita berbelanja di supermarket, kita makan di restoran, ya, itu biasanya dikenakan PPN 10%. Ya. Lalu berikutnya ada tarif PPN 0% untuk ekspor barang. Ya, ada barang-barang tertentu yang kita ekspor, ya apabila kita ekspor itu tidak dikenakan pajak. Itu biasanya digunakan untuk merangsang ya peningkatan ekspor. Ya, jadi di pajaknya itu dinolkan. Ya, untuk barang tidak berwujud atau barang berwujud atau jasa kena pajak. Ya.
Lalu peraturan berikutnya juga tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah paling rendah ini maksudnya. Yang 10% ini bisa berubah paling rendah menjadi 5% dan paling tinggi 15%. Ya, nah ini adalah ketentuan tarif pajak PPN. Tapi intinya tarif PPN itu adalah 10%. Tadi kita sudah membahas tentang pajak pertambahan nilai, tarifnya, objek pajak, dan juga pengertiannya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung atau mencoba mempelajari cara menghitung tarif pajak PPN. Ya. Nah, perlu kita lihat di sini, ya, rumus untuk menentukan PPN itu adalah, ini bisa dilihat di layarnya itu, ini PPN sama dengan DPP kali tarif PPN. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak itu dari mana? DPP atau dasar pengenaan pajak itu adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai import, nilai ekspor, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Ya, nilai ya yang digunakan sebagai dasar untuk ya menghitung PPN terutang. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh. Ya, contoh. Pak Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuan 6 juta rupiah. Lalu berapakah PPN terutang Samson yang wajib setor? Ya, yang wajib disetor itu adalah, ya, kita buat begini. Kita tentukan dulu DPP-nya itu, dasar pengenaan pajaknya itu adalah 20 kulkas, ya. 20 kulkas itu kali dengan 6 juta itu sama dengan 120 juta. Inilah DPP-nya, dasar pengenaan pajak pertambahan nilainya dari sini. Maka PPN yang harus disetor oleh Tuan Samsung itu atau toko Samsung itu adalah PPN sama dengan DPP kali 10% sama dengan 120 juta, ya, 120 juta kali 10% sama dengan 1.200.000 rupiah. Inilah pajak yang harus disetor oleh si toko Samsung. Nah, kembali kita ke penjelasan sebelumnya bahwa yang memungut, ya, bahwa kita ingat yang memungut, ya, memungut, terus yang menyetor dan melaporkan, ya, dan melaporkan PPN itu adalah pedagang, ya, penjual atau pedagang. Sedangkan kalau yang wajib membayar PPN itu adalah konsumen akhir, ya, konsumen akhir. Nah, kalau dalam contoh ini kan ini si tuan toko Samsung ini atau toko Samsung ini menjual 20 unit kulkas itu 120 juta, dia bayar 1.200.000 PPN-nya. Nah, ini nanti diambil dari, ya, konsumen akhir. Dari situ dia pungut, ya. Nah, contohnya, ya, kita katakanlah dulu si Andi, ya, beli kulkas, ya, dari toko Samsung. Ya, toko Samsung. Ya, membeli satu unit, ya, satu kulkas dari toko Samsung.
Maka nanti ya satu unit kulkas itu sebesar 6 juta rupiah. Ya. Terus nanti akan dikenakan PPN sebesar 10%. Ya, 10% itu sebesar 600.000 rupiah. Ya, maka yang harus dibayarkan oleh si total bayar yang harus dilakukan oleh si Andi itu adalah 6.600.000. Ya, itu yang mau dibayar. Ya, harga kulkasnya 6 juta, tapi dia bayar 6.600.000 karena dia membayar pajak 10%. Nanti konsumen yang lain juga begitu. Beli nanti dia bayar 600.000. Maka nanti ini terkumpul semua, yang 600 ini terkumpul ya, sebanyak 20 kali, maka nanti hasilnya juga 1.200.000. Ke sini nanti hasilnya. Itulah yang disetor oleh Tuan Samson atau Toko Samson ke pemerintah. Ya, jadi ingat yang 1.200.000 ini berasal dari konsumen akhir dari pembelian yang dilakukan. Nah, itu contoh perhitungan pajak pertambahan nilai. Nah, yang penting kamu ingat di situ adalah rumusnya itu ya PPN itu sama dengan DPP kali tarif PPN. DPP itulah dasar pengenaan pajak ya. Bisa dari harga jual, bisa dari pergantian, bisa dari impor, atau dari nilai lain yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Ya, dari nilai lain yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Oke, itu contoh perhitungan pajak pertambahan nilai.